Jadi pikirnya tuh udah panas, udah tentengan banget. Ya ampun, gini-gini banget ya gue ya, kayaknya nyari duit gitu. Wah, lagi browsing IG nih. Ketemu buatan Manda. Aduh, hari ini kayaknya kita beruntung banget nih, sahabat, karena kita kedatangan ownernya buatan Manda. Nih buka-buka IG-nya dan ini sorry ya, tadi kepotong, ini udah habis gini. Aduh, terus ini kenyang, tapi orangnya udah langsung ada nih di depanku nih. Ya, kita langsung sapa ya. Assalamualaikum Mbak Inung. Seneng loh Mbak Inung bisa kesini, bisa mampir di Cerita MW. Senang banget. Ini makanannya enak banget Mbak. Alhamdulillah, Aku Masya tadi. Allah. Aduh, belum itu puding. Nah, puding coklatnya, terus ada roti. Itu puding apa tuh Mbak? Yang ini Oreo Milo. Oreo Milo. Biasanya Oke. anak-anak yang suka nih. Oke. Kalau ini yang double coklat, kalau yang kita yang nggak suka pengen terlalu manis. Ini perkenalannya makanannya dulu ya, boleh ya. Langsung Ini apa ya. nih? Ini apa nih? Itu baked potato with bolognese sauce. Ini enak banget. Langsung pull aja Masya IG-nya. Allah. Luar biasa. Ini tadi nih ada nasi di bawahnya nih. Ini aku nambah yang ketiga kali nih. Waduh. Ini apa nih, nasi? Itu kani rice mentai. Kani rice mentai. Jadi nasinya itu udah dibumbuin, di atasnya dikasih diisi sama crab stick, terus dikasih bumbu mentai, saus mentai. Cobain sendiri ya. Terus kalau mau order langsung dibuka aja Instagramnya buatan Manda. Mbak Inung, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lama ya? Alhamdulillah baik sih. Lama loh kita nggak ketemu. Lama. Kapan ya Mas terakhir ya Mas? Sampai lupa aku terakhir kapan. Kapan ya? Jangan-jangan terakhir kamu masih di Pancasila enggak ya? Dong. Oh enggak. Di rumah bubu ya, bubu Tasa ya. Biasanya iya. kita ngumpul di situ. Tapi ya. pas kesini sih terakhir jangan-jangan Unidina punya toko di sini kali ya. Oh iya. Tapi kalau kita promo Unidina buka puasa bersama gitu masih lah. Masih ya, yang di Lebak Bulus ya. Iya. Cuman tahun kemarin aja skip yang ada buka puasa bersama. Benar. Nah, Mbak Inung ini boleh nggak Mbak diceritain? Jangan saya cerita deh biar semua sahabat tahu. Backgroundnya dulu apa ya, kalau nggak salah arsitek ya? Kuliahnya arsitek. Kuliahnya Gak nyambung ya Mas. Terus ujuk-ujuk dari arsitek, kemudian kok sekarang tiba-tiba ke makanan nih Mbak? Dan ini keren loh, nanti dilihat ya. Gimana? Lumayan lah kalau lihat Instagramnya ada ya ilmu arsiteknya lah di situ ya. Kombinasi warna gitu, lumayan lah kepake. Sebenarnya sih nggak ada ilmu yang nggak kepake ya Mas sebenarnya ya. Maksudnya di arsitek kan kita juga diajarin banyak hal gitu kan. Ya udah sekarang dalam kehidupan sehari-hari ya coba dipergunakan lah gitu. Oke. Kalau sedikit-sedikit sih masih lah, kadang-kadang ada terima interior walaupun udah jarang banget juga gitu sekarang. Dari kuliah yang arsitek, terus habis itu tahu-tahu kepikiran buat makanan tuh gimana sih kisahnya awalnya? Atau udah deh bikin aja deh potato ini kan yang best seller ya, best sellernya ya. Gimana tuh? Awalnya sih sebenarnya gini, buatan Manda ini sebenarnya hampir semua makanan-makanan yang ada di buatan Manda itu bukan makanan yang asing di Korea kita Mas. Jadi emang menu-menu ini tuh menu-menu yang memang di rumah tuh biasa dibuat gitu. Karena kebenaran anakku yang nomor 2 tuh nggak makan nasi. Jadi si mama-mama ini kan mesti mikir nih ya, olah makanannya apa lagi, bisa kentang goreng lagi, pasta lagi gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya awalnya sih biasalah ibu-ibu ada ketemuan, potluck, makan gitu. Mau dong gitu. Lama-lama mungkin temen yang minta nggak enak ya Mas kalau dibuatin mulu kan. Bener. Jadi sungkan gitu. Udah dong Manda, ayo pesen aja deh. KPO gitu. Awalnya gitu. Iya, terus memang ternyata sebenarnya tuh
hobi sih mas, gitu. Hobi, cuman dulu tuh lebih banyak ke malesnya ya. Iya, oke. Lebih ke Jadi sebenarnya bisa masak itu dari mulai dulu ya Mbak ya? iya, seneng Senang beneran, masak. mama sama kakakku yang nomor satu tuh seneng masak di rumah gitu. Terus ya udah ngeliat mereka gitu. Awalnya sih ya cuman itulah mas, anak bawang aja di rumah, bagian yang bener-bener cuman ngiris bawang Iya. gitu. Terus akhirnya triggernya sampai akhirnya bener-bener ini dijadiin itu tadi kan katanya sering kirim-kirim. Biasanya kan gitu nih kalau nggak pandemi kan gitu. Nah akhirnya karena kita total hampir 3 bulan nggak ketemu, rasa kangen kan ada ya mas gitu kan. Apalagi apa namanya, kita nih di rumah aja tuh bukan cuman karena bosannya sih, tapi ada tingkat stresnya gitu kan mas, ketakutan ini apa sih gitu, virus tuh gimana. Sama aku juga ngerasain itu sih. Apalagi gitu. Bagi kita ini ya sahabat yang sedang wira swasta ya, kan kayak nggak ada kepastian ya, sampai kapan, terus habis itu ini nanti penanganannya bagaimana, terus itu rasa secure kita untuk keluar rumah itu nanti gimana gitu. Jadi akhirnya kita tuh saling menguatkan nih si ibu-ibu ini. Lucunya caranya karena udah bosan juga video callan, udah bosan, udah segala macam. Kami tuh bertukar makanan mas, jadi main kirim-kiriman. Nanti di makanan itu disisipin tuh surat. Kayak kadang-kadang jadi kayak pacar padahal sama ibu-ibu juga gitu ya. Apa kabar, padahal di WA juga tiap hari bicara, tapi apa kabar, kangen deh gitu. Ada yang pakai puisi-puisian gitu, seru kan, lucu gitu. Nah apa namanya, terus aku kepikiran, kok pengen bales tapi nggak pengen beli, pengen yang apa namanya, biar mereka ngerasain itu juga buatanku sendiri. Itu berarti di awal waktu itu Mbak Yunung itu ngirim ke berapa orang tuh Mbak di gengnya itu? Di geng itu aku 6 ke 7 orang ya pertama kali ya. Oke, jadi pertama kali memutuskan untuk ngirim kue-kue itu tadi, langsung bikin tuh? Langsung bikin. Sampai 7 orang bikin. Itu dikirimin semua tuh? Dikirimin semua. Oke, dan responnya alhamdulillah baik, bagus. Nah terus, tapi gini mas, sebelumnya memang buatan Manda sendiri ini on off dari zaman dulu tuh udah ada, dari nggak cuma pasti pandemi ini gitu sebenarnya mas gitu. Kan dari mulai aku udah nggak aktif bekerja kantoran, ya apa namanya, si buatan Manda ini memang sudah hadir gitu sebenarnya. Malah awal-awal nih puding ini mas. Puding ini dulu ya? Coba sih lihat. Iya, ini yang coklat, ini yang Oreo Milo. Ini sih yang kalau yang Oreo Milo menu baru, yang awalnya coklat. Mantap. Double coklat itu favorit. Aduh. Kenyang hari ini ceritain gue. Karena akunya nggak terlalu suka yang terlalu manis, terus gemes, pengen makan puding buat sendiri gitu. Akhirnya itu setiap arisan sebenarnya sih tadinya awalnya karena males buat yang lain ya. Yang simple aja gitu. Setiap perkumpulan aku bawa itu akhirnya udah trademark tuh, kalau misalnya ada acara-acara aku buat puding. Manda puding aja gitu. Manda puding aja. Gitu. Akhirnya itu awalnya. Tapi ya on off lah tuh mas gitu. Terus ya triggernya itu akhirnya begitu kan, itu menjelang mau lebaran juga tuh. Nah alhamdulillah akhirnya gara-gara itu temanku mungkin jadi ada ide tuh, waduh buat ngirimin orang lebaran, karena kita nggak bisa ketemu kan, akhirnya mereka juga pada ngirimin makanan kan, parcel gitu kan. Alhamdulillah mas, mendadak buatan Manda kerja bakti deh alhamdulillah gitu mas. Jadi tadinya belum siap box buat apa segala macam, ya beli jadi semua deh gitu ya. Abang udah ininya Allah ya gitu. Alhamdulillah banget gitu. Terus mereka cocok sampai akhirnya harus aku tolak-tolakin, mohon maaf gitu, karena bukannya gimana, dusnya juga udah nggak ada, boxnya udah habis, beli di tempat yang biasa beli jadi juga mungkin karena yang pandemi itu kali ya, jadi semua orang pada berkirim ya mas gitu. Dan pada bikin makanan. Jadi sempat ke beberapa tempat yang memang tempatnya jualan kayak gitu-gitu tuh, mereka juga bilang habis mbak gitu. Kita minta ke mana-mana juga habis mereka gitu. Oke, aku menggelitik sih kan. Saya ini kenalnya Mbak Yunung, tapi di sini buatan Manda. Nah, cerita sedikit. Manda ini panggilan anak-anak ya? Yes, panggilan anak-anak. Iya, saya baru ngeh dari tadi. Manda, buatan Manda. Oh iya, ini kayaknya panggilan anak-anaknya ke
Mbak Inung Iya. kayak begitu. Dan jadi teman-temanku karena Jadi ngebahasain anak-anaknya juga, keren, akhirnya panggilnya maaf. Manda semua. Iya, sama ini aku jadi gitu. brand keren ya, kreatif ya. Jadi kalau ada yang dipanggil apa nama anak manggil orang tuanya itu jadi merek ini. Dan saya perhatiin juga Mbak Inung ini sangat detail untuk packaging. Alhamdulillah. Jadi apa namanya semua diperhatiin. Kalau kita yang sekolah desain juga pasti tahu ada namanya corporate color ya. Iya. Jadi dia punya warna untuk usahanya dia itu udah pasti hijau sama coklat ya. Yes. Warna bumi. Nah, ini melambangkan pertumbuhan kayak gitu kan. Banget. Terus habis itu mungkin sifat-sifatnya tetap harus membumi gitu kan, kesederhanaan segala macam. Nah, Mbak, ini kan pastinya bergradasi ya. Dari kerja kantoran ujuk-ujuk berwira swasta kan. Yang dulunya itu setiap bulan dapat gaji asal masuk kerja, ini kan harus putar otak ya. Iya, Kenapa putar otak? Karena awalnya belum ada duit tapi harus banyak yang dikeluarkan Iya, kan. benar. Saya juga ingat nih kayak misalnya sebelum ini semua Manda ini dulu juga jual cappuccino cincang. Waktu lagi tren loh, kalau yang di Jakarta mungkin tahu ya. Cappuccino cincau itu dulu setiap 10 meter Iya, benar. itu ada cappuccino Tapi jangan cincau. salah Mas, aku termasuk yang awal-awal. Oh, yang belum awal. serame itu. Belum serame udah itu. mulai duluan Iya, gitu. iya. Jadi ceritanya kepengen si cappuccino cincau ini nggak yang agak sedikit diangkat kelasnya Yang lah kelas. gitu. Gitu. Alhamdulillah punya punya waktu itu salah satu bos di kantorku tuh punya tempat gitu. Terus nawarin, ya udah mau nggak gitu. Jadi sebelahnya tuh jualan mie ayam, sebelahnya aku. Jadi aku kebagian ininya gitu Mas, customernya yang mie ayam, makannya mie ayam, minumnya di tempatmu. Alhamdulillah gitu. Ya itu juga pengennya agak sedikit naik kelas, jadi packagingnya apanya ya aku pikirin juga gitu. Itu baru-baru awal aku keluar dari kantor. Dan itu awal wira swasta ya? Awal pertama kali. Dan banyak pelajaran ya Mbak dari situ ya? Banyak banget. Pusing ya. Yang tadinya kita mau masuk, nggak masuk, mau kantor ada omset berapa, apa segala macam, penting gaji segitu udah terima. Iya benar. Sementara ini di awal harus dipikirin kan, beli bumbu, beli ini tempat segala macam harus dipikirin. Buat anak buah. Benar. Terus habis itu ya itu tadi awal-awal dulu kan harus cari market juga kan. Benar. Mungkin nanti ini PR kedepannya ya gimana caranya PO-PO itu jangan tertolak ya. Iya, mudah-mudahan. Gitu ya. Nah, dari tadi kerja kantoran, habis itu ini kan dipikirkan banget lah setiap produk ya, karena memang kita wirausaha ini selalu berpikir bahwa produknya ujung tombak kan. Iya. Selain isinya harus enak, packagingnya harus baik. Iya. Setuju ya? Setuju banget. Nah, karena itu pasti ada effort yang besar untuk bisa berbuah kayak begini kan. Nah, ada nggak pengalaman yang paling diingat dan paling nggak enak, tapi ketika kita kenang sekarang tuh lucu gitu? Ada banget. Yang lucu belanja. Sebenarnya sih ini karena keinian sendiri ya, Kekilapan guys. Kita nggak ngomong kebodohan, kekilapan. tapi justru ada banyak hikmahnya sih Mas dari situ sih. Iya, pastilah. Jadi kan selama pandemi ini aku kalau keluar tuh nggak mau bawa macam-macam. Karena kan kalau pas masuk rumah banyak banget tuh yang ritualnya. Ini aku bersihin semprot apa segala macam. Jadi kalau keluar bawa seminimalis mungkin gitu. Bawa ceritanya kita mau belanja nih waktu itu. Ya udah deh bawa emak biasa kan dompet pasar tuh lah Mas. Oh iya. Jadi kalaupun misalnya nanti dicuci kena air jelek udah nggak masalah, mikir. Udah berangkat pergi cari ke satu tempat nggak dapat, jadi akhirnya harus ke beberapa tempat karena aku nggak pengen ganti ingredientsku gitu loh. Harus itu ya itu gitu karena udah pas rasanya dan resepnya itu gitu. Udah sampai akhirnya aku nyari satu yang ini barang nggak dapat nih. Nggak taunya malah tato serba yang sederhana yang dekat rumahku malah ada. Tapi nggak dekat-dekat banget sebenarnya Mas gitu. Agak kira-kira jaraknya dari FX ke sini kali ya. Ya FX ke STC Senayan. Iya, FX ke STC Senayan. Lumayan itu. Kalau saya hitung waktu dulu lari itu 2-3 kilo.
lumayan. Dan nggak bawa handphone aku. Dan nggak bawa Nggak bawa handphone. Karena memang males juga. Kalau Iya. handphone emang sengaja nggak aku bawa. Oke. Karena aku pikir ya udahlah gitu. Tapi kartu ATM segala macam juga nggak bawa. Berarti ya cuma dompet Kepikiran- mama tadi itu. Tapi kepikirannya aku bawa, kepikirannya. Maksudnya Oh, dikira sudah membawa ternyata. Kira sudah ternyata membawa, enggak. Oke, gitu. Oke. karena juga kan di tengah jalan juga nggak, tadinya kan nggak harus ke beberapa tempat gitu kan, karena nggak ada ternyata harus sini gitu Iya. kan. Udah di tempat terakhir cashku habis karena belanja pakai cash gitu kan. Habis tapi santai, ya ada ATM gitu Iya, kan pikirannya. iya, Ada iya. ATM-nya juga keluar dari itu di lapangan depan parkir itu ada ATM Ada gitu kan. ATM. Oke. Pas sampai di biliknya, astagfirullah, ternyata itu cuma dompet tok yang isinya duit, bahkan KTP aja aku nggak ada. Ya Allah. Terus Ya udah kan mas, selingan selingkuh, kepikiran, udah gampang deh naik bajai. Di daerah rumahku masih ada bajai biru tuh loh mas. iya, bayar di rumah. Bayar di rumah. Iya. Atau sapes-sapesnya kalau di rumah juga nggak ada cash, ya naik lagi aja bajai itu ke ATM terdekat gitu, Mm-mm. ya, gampang lah gitu. Karena mau pesen ojek online juga kan nggak bisa, Iya, nggak ada kan. handphone. Benar. Tapi ya memang jalannya harus jalan ya mas ya, qadarullah. Bajai pun juga satu pun nggak ada yang lewat karena memang Serius. jadi gini kan, itu bukan jalanan utama sebenarnya sih mas. Oh, oke. Kan Iya, iya. jadi jalanan yang udah masuk ke komplek gitu loh mas gitu. Iya, Tapi iya, udah iya. bukan jalanan utama lagi Iya, gitu, iya. jalanan perumahan. Iya, iya. Jadi ya memang sebenarnya ya bukan tempat lalu lalang kendaraan umum terlalu banyak. Mm-mm. Dan emang gak ada kendaraan umum kecuali bajai gitu, gak ada Hmm. mikrolet, gak ada apa gitu, daerah komplekku tuh gak ada kayak gitu-gituan. Dan tantangan banyak ya. Tantangan banyak, Hmm. panas, gak betah nunggu kan, jalan pelan-pelan, maksudnya saya sampai pelan-pelan mungkin ada bajai, Ada bajai. sampai rumah loh mas. Sampai jadi pikirnya udah panas, udah tantangan banget. Ya ampun, gini-gini banget ya gue ya, kayaknya nyari duit gitu. Pasti ada ya. Tapi Rasa-rasa kayak gitu. tapi di situ aku jadi mikir, ya ampun, gue gini aja udah ngeluh ya, gimana kabarnya orang yang emang beneran susah. Ini kan aku keteledoran aku sebenarnya kan. Ya, Manda ini kan udah bikin ini nih. Mau berarti yang ini mulainya pas pandemik ya? Kalau yang Baked Potato dimulainya pas pandemi. Pas pandemik ya. Oke. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih sebenarnya. Gimana caranya Manda ini memanage sehingga bisa menyelesaikan semua PO-PO itu? Karena kisi-kisinya juga melibatkan buah hati ya. Oh iya, Jadi gimana sih? Biar seru ya, Ah. mereka bosan ya mas di rumah aja. Cuman memang mereka sih alhamdulillah Sekolah sih, online ya? sekolah online. Oke. Tapi alhamdulillah sih mas, mereka tuh jangan aware sama keadaan gitu. Jadi disuruh keluar pun juga mereka nggak mau gitu. Oh. Pernah sekali waktu aku cuma ajak ke Indomaret depan komplek rumah. Terus aku tanya, Dek, seneng nggak keluar? Maksudnya lihat luar gitu dalam beberapa bulan. Enggak, mendingan di rumah. Kenapa? Aduh, ribet keluar, banyak peraturannya, banyak yang mesti sampai di rumah harus gini, mendingan di dalam rumah aja deh gitu. Ya aku sih ada bersyukurnya ya, jadi mereka ngerti gitu maksudnya gitu. Nah, jadi lucunya pas aku buat ini nih, apa ya yang bisa buat mereka tuh juga nggak terlalu bosan sama kegiatan rutinitas gitu kan. Kami akhirnya ngobrol gitu, terus awalnya mereka pengen sesuatu sih mas gitu kan. Kita nggak boleh terlalu spend terlalu ini loh, kita kan udah keadaannya gini segala macam gitu kan. Lagi lagi begini, ya udah deh gimana caranya kita biar bisa dapet uang gitu kan. Ya udah kerja sama buatan Manda aja mau nggak gitu. Ya udah boleh, akhirnya kita buat deal mas, yang ini ngerjain ini, kalau kamu ngerjain ini dapetnya sekian, ini dapetnya sekian gitu. Happy jadi, dong mereka di masa pandemik bantuin Mandanya dapat duit, dapat reward gitu kan. Dapat reward, seru. Jadi tapi benar ya, harus konsisten ya gitu ya. Kalau ini segini kalau kamu ngerjainnya cuma sampai segini ya berarti ini yang kamu dapat gitu. Ya benar. Diatur karena adiknya belum bisa urusan masak kan gitu. Ya udah adik bagian yang kalau udah selesai masak dia yang packing tuh mas. Ya, packaging dia buatin dusnya, masukin sampah.
bagian pengiriman lah istilahnya kalau kata dia. Jadi maksudnya itu adalah bagian pengiriman tuh gimana dek? Iya kalau yang ada ojek datang ya keluar adek lah gitu. Iya, memanage Nah, ojek dia paling enggak, online-nya. iya. Jadi aku udah tinggal, alhamdulillah sih mas, jadi aku udah tinggal nama-namain tuh Iya, iya. bag-bagnya. Jadi kalau ojek datang siapa pak? Ini dia udah bisa Dia standby. gitu. Ini lucu. Udah agak ngerti gitu. Nah kalau kakaknya karena perempuan udah lebih besar juga dari kelas 2 SMP, dia udah bisa urusan masak. Udah bisa tuh mas. Sekarang aku tuh kalau bikin bag potato ini, si kentang bulat yang belum terkupas itu, aku masuk dapur sekarang udah tinggal dikupas, aku udah tinggal dikukus, dia udah terkupas sendiri gitu loh. Dan bahkan kalau untuk yang puding Oreo ini nih mas, aku sih udah bisa lepas dia, alhamdulillah. Dia udah ngerti takarannya, udah apa gitu kan. Udah akhirnya nanti kalau misalnya giliran kakaknya udah kelar nih, panggil adek, gantian kerja ayo gitu. Luar biasa. Seru sih jadinya, jadi mereka juga nggak bosen gitu loh mas. Iya. Aku menyimpulkan bahwa di masa pandemi ini dengan berwira swasta ini sebenarnya ini mengajari keluarga Manda ini justru lebih erat berkolaborasi sehingga bisa saling menghargai dan kerjasama yang baik sehingga menghasilkan suatu produk juga yang baik kan. Iya. Kurang lebih itu ya manfaatnya. Justru itu mungkin tidak didapat bagi sahabat-sahabat yang kerja karena seperti halnya rutinitas pada umumnya kerja pulang malam juga baru ketemu anak-anak mungkin ya, tapi di sini kan bisa seluruh waktunya bisa justru kolaborasi sama anak-anak itu sendiri ya. Tapi ini mungkin banyak orang yang sahabat nggak tahu, bahkan mungkin saya pun baru tahu bahwa di balik perjuangannya Manda ini ternyata Manda ini sakit. Iya. Jadi dan itu saya baru tahu baru-baru ini aja ketika saya mencoba menghubungi Manda untuk mengajak ngisi cerita MW. Saya baru tahu, dari situ saya baru merasa bahwa perjuangannya seorang Manda ini untuk sampai di titik ini menurut saya keren gitu. Boleh di-share nggak kira-kira apa sih Manda, sakit apa sih sebenarnya? Namanya sih keren mas, Tiroiditis Hashimoto. Sorry, apa? Tiroiditis Hashimoto. Oke, Awalnya apa itu? sih awalnya tiroidku bermasalah. Tiroid. Tiroid. Oke. Nah, tapi ternyata kemudian berkembang. Kemudian berkembang. Aku didiagnosa terkena autoimun. Gitu. Yang autoimun itu kan banyak jenisnya ya mas. Nah, aku jenisnya yang tiroiditis Hashimoto, yang mana menyerang kelenjar tiroidku. Oke. Nah, tiroid itu kan kalau bahasa awamnya lah ya, aku diterangin sama anakku, dia itu adalah pabriknya yang memproduksi hormon-hormon di badan kita kan. Nah, kebayangkan mas, pabriknya aku rusak, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan hormon-hormon yang banyak itu yang dibutuhkan sama badanku. Itu sih simpelnya sih gitu. Oke, akibatnya apa dari menderita penyakit itu yang dirasakan sama Manda apa? Yang jelas hormonku terganggu ya. Nggak balance lah, hormonal imbalance gitu ya. Hormonnya terganggu yang jelas. Dan jadi banyak kemana-mana sih gitu. Aku juga jadi yang tadinya tensiku rendah jadi hipertensi. Gitu. Terus ada beberapa jadi cepat lelah, cepat lemas gitu. Cepat badan tuh kalau lagi metabolisme lagi turun gitu ya, badanku tuh bisa ngilu-ngilu sengilu-ngilunya badan gitu loh mas. Bahkan waktu awal-awal ya mas, kalau misalnya aku bangun pagi sih, dari aku bangun tuh bisa sejam kemudian aku bisa baru turun dari tempat tidur. Karena ngilu-ngilunya itu. Tapi akhirnya ya kesini-sini sih karena sudah mungkin badannya juga udah adjust ya. Udah adjust, sudah tahu juga harus bagaimana gitu. Alhamdulillah sih sekarang enggak terlalu, walaupun mungkin masih, tapi ya nggak mau terlalu dirasa-rasain lah. Semoga kisah ini menginspirasi. Iya, dan bisa melibatkan keluarga kok, anak-anak semua dilibatkan gitu.
Oke, terus ada kuis nggak nih Manda? Boleh Kira-kira? dong, boleh, mau. Jadi gimana nih? Sok langsung kamera. Jadi yang belum nyobain baked potato buatan Manda bisa nih ikutan kuisnya nih kalau mau nyobain dulu sebelum nantinya order gitu. Apa Mas ya pertanyaan kira-kira ya? Yang gampang, dan Yang dari tadi gampang. kan kita udah bahas nih usahanya Manda ini apa. Nah Oh, sekarang namanya kali ya Mas iya, ya? nama dari usahanya Manda ini apa? Ya, iya benar. 3 orang loh, 3 orang nanti ya. 3 orang pemenang nanti Benar. akan dapat personal baked potato tuh yang kayak gitu tuh Mas ukurannya tuh. Segini ya? Iya, nanti Wow, dikirimin. 3 orang nanti akan dikirimin ini baked potato Iya. gitu ya. Tapi jangan lupa follow kita dulu ya. Oh iya, syaratnya follow di Instagramnya Buatan Manda dan Cerita MW. Nah, Nanti setelah ini tayang seminggu atau 10 hari gitu, nanti akan kita umumin pemenangnya. ya, di situ update-nya Biasanya ya. ada 3 pemenang ya, Manda? Iya Ya? dong, 3 Oke. pemenang boleh. Ada 3 pemenang, nanti pemenangnya itu akan bisa dilihat di IG story-nya Buatan Manda atau di IG story-nya Cerita MW. Nah. Hanya 3 pemenang. Jadi nama usahanya Buatan Manda. Gampang kan? Iya. Cepetan buruan Jadi pokoknya. jadi jawabannya di komen ya. Komen. Jadi komen Buatan Manda gitu Iya, misalnya ya. Iya, Sebanyak-banyaknya. Jangan lupa follow Buatan Manda dan Cerita MW. Sip banget. Aku rasa gitu dulu ya Manda ya. Thank you Senang banget banget ya. ya. Aku Udah terima kasih loh, Mas mampir Fit. ke sini. Aduh, Aku ini kenyang yang banget loh hari makasih. ini. Aku yang senang banget bisa sharing, bisa cerita. Secara udah lama banget nggak ngobrol sama Mas Fit. Iya. Kayaknya senang banget hari ini bisa ngobrol. Iya. Thank you ya. Sama-sama, aku juga terima kasih. Ya Sukses terus udah. ya Mas. Iya, kita pamit ya. Sahabat, untuk kali ini kita cukup ya cerita MW di sini. Cerita MW kali ini memang menceritakan kisah Manda dengan Buatan Manda ini. Follow Instagramnya, terus order, buka PO jangan lupa. Ya, dijamin enak. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.